Tim nasional Malaysia sedang bergejolak, saudara-saudara, setelah kelompok supporter mereka, Ultras Malaya, melancarkan tuntutan, memboikot, menolak untuk hadir ataupun menyaksikan semua pertandingan tim nasional Malaysia. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan yang deadline-nya harus dipenuhi sebelum 31 Agustus 2026. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, ketika semua negara Asia Tenggara sedang sibuk mempersiapkan Piala AFF yang akan digelar setelah Piala Dunia 2026 dan bersiap pula untuk sejumlah FIFA Matchday edisi Juni 2026, saudara-saudara, tim nasional Malaysia, Harimau Malaya, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Football Association of Malaysia, mendapatkan guncangan hebat, mendapatkan keluhan, mendapatkan komplain, mendapatkan tekanan yang luar biasa bukan dari luar ya, bukan dari negara tetangga yang iri melihat kemajuan sepak bola Malaysia, bukan, tetapi dari dalam negeri mereka sendiri, dari kelompok supporter mereka, dari fans. Fans Harimau Malaya yang dikenal sebagai Ultras Malaya. Kelompok supporter bergaya ultras yang selama bertahun-tahun, ya belum lama juga sebenarnya sih, ya bertahun-tahun lah kita sebutnya seperti itu, walaupun belum lama itu, yang selalu hadir di setiap pertandingan home maupun away tim nasional Malaysia Harimau Malaya di semua level usia, kecuali kalau home tandang away ke Indonesia. Itu dia melancarkan tuntutan, saudara-saudara. Tuntutan ini mereka keluarkan terkait dengan skandal yang tempo hari, skandal naturalisasi 7 pemain. Nah, skandal itu kan telah membuat Malaysia tercoreng, sepak bola Malaysia tercoreng, tetapi lucunya di Malaysia sendiri tidak ada yang merasa bersalah, tidak ada yang merasa bertanggung jawab, tidak ada tindak lanjut. Nah, justru pemain-pemain yang sebenarnya sudah tidak diakui FIFA, sudah dinyatakan bersalah oleh FIFA, sudah dinyatakan bersalah oleh CAS, Court of Arbitration for Sport, itu justru diakui oleh otoritas sepak bola di Malaysia sebagai pemain Malaysia. Nah, itu kan tidak masuk di logika gitu loh, saudara-saudara, tidak logik. Dan itu ternyata membuat Ultras Malaya gerah, Ultras Malaya kepanasan, Ultras Malaya tidak senang, dan mereka melancarkan 3 tuntutan. 3 tuntutan kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia, ya mungkin juga kepada pemerintah Malaysia lah. Dan tuntutan itu juga disertai dengan pemboikatan. Mereka mengumumkan memboikot semua kegiatan tim nasional Malaysia. Dalam pernyataan resminya, saudara-saudara, Ultras Malaya itu memberikan deadline sampai 31 Agustus 2026. Nah, kepada otoritas yang terkait di Malaysia untuk memperbaiki sepak bola Malaysia sekaligus untuk melancarkan boikotnya itulah, saudara-saudara. Jadi mereka punya 3 tuntutan. Tuntutan pertama meminta pencabutan status kewarganegaraan kepada 7 pemain naturalisasi ilegal. Fagundo Garces, Gabriel Palmero, John Irasabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado. 7 pemain yang tidak sah secara regulasi FIFA, yang dianggap turis oleh supporter Vietnam yang tiba-tiba diberi paspor Malaysia. Dan ternyata disahkan oleh Malaysian Football League sebagai pemain tempatan, sebagai pemain lokal Malaysia. Nah, tuntutan pertama itu adalah pembatalan. Jadi dicabut
7 paspor itu tidak sah dan dicabut saja. Mereka tidak menginginkan 7 pemain itu mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Kedua, mereka meminta FAM, Football Association of Malaysia, dikembalikan kepada FAM. Saya nggak tahu ini apakah selama ini FAM diurus oleh pihak-pihak lain atau invisible hand atau dewa atau apa, saya nggak tahu. Tetapi mereka meminta itu dikembalikan kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk benar-benar mengelola sepak bola Malaysia, saudara-saudara. Berarti kan selama ini ada ya kita tahu sendirilah walaupun dibantah. Tuntutan ketiga adalah Ultras Malaya mendesak dilakukannya perombakan, reformasi, perubahan total di sepak bola Malaysia. Bukan hanya di kepengurusan FAM, tetapi juga di semua sektor. Semuanya mereka meminta perubahan total, reformasi lah ya. Mungkin kayak di Indonesia, di PSSI dulu ada tuntutan soal revolusi PSSI. Mungkin ini mirip seperti itu, saudara-saudara. Dan mereka deadline 31 Agustus. Jika dalam deadline itu tidak terpenuhi, sampai dengan 31 Agustus tidak terpenuhi, maka Ultras Malaya menyerukan pemboikotan semua kegiatan sepak bola Malaysia, termasuk juga di Liga Super Malaysia maupun liga-liga lainnya yang ada, maupun turnamen kompetisi lain di dalam naungan FAM. Walaupun terlambat, saudara-saudara, ya ini sebuah langkah yang cukup, saya rasa harus kita apresiasi lah. Saya sebagai pemerhati sepak bola di Asia Tenggara, ya saya mengapresiasi tuntutan ini walaupun terlambat. Ya seharusnya itu mereka sudah mengajukan itu dulu waktu ketika kasus ini pertama kali muncul. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Vietnam ke FIFA. Ini seharusnya mereka sudah bereaksi, bukan membela diri, bukan mendukung pernyataan TMJ yang menyatakan bahwa ada negara tetangga yang iri terhadap kemajuan sepak bola Malaysia, ada negara tetangga yang tidak senang, ada pertemuan di New York, ada ini, ada itu, ada bla bla bla. Nah, itu seharusnya waktu itu mereka bersikap, dan kalau perlu waktu itu seharusnya mereka sendiri mempertanyakan langsung kepada TMJ maupun kepada FAM, dan kalau bisa ya mereka melakukan investigasi sendiri, karena ini memang kasus 7 pemain ini memang tidak wajar, tidak normal, dan secara logika itu juga kalau bisa berpikir dengan jernih itu ya seharusnya mencurigai itu, gitu loh, saudara-saudara. Bayangin, tidak pernah dijajah oleh Argentina, tidak pernah dijajah oleh Brasil, tiba-tiba punya pemain yang berasal dari Argentina, dari Brasil. Ini kan secara logika itu sudah tidak logis gitu. Nah, itu seharusnya waktu itu Ultras Malaya seharusnya waktu itu kritis, bersikap. Setidaknya meminta FAM, Football Association of Malaysia, untuk membeberkan nenek moyang orang-orang ini. Seharusnya waktu itu mereka meminta, kalaupun benar Facundo Garcés mendapatkan paspor Malaysia dari jalur keturunan, dari jalur pemain warisan, Manol Macuca, Rodrigo Alvaro, ya sebutkan siapa kakeknya, siapa neneknya, namanya siapa, lahir di mana, besar di mana, kapan lahir di Malaysianya, di sebelah mana. Harusnya kan begitu. Nanti setelah ditunjukkan baru Ultras Malaya, media atau apa di Malaysia melakukan investigasi, datang ke kampung itu, benar apa tidak, dicari sertifikatnya, lahir, birth certificate, dicari di kantor setempat, di pemerintahan setempat, dilihat apa benar apa tidak. Nah, seharusnya seperti itu sejak dulu. Tetapi walaupun terlambat, saudara-saudara, pepatah mengatakan lebih baik
terlambat daripada tidak sama sekali, karena salah satu cara untuk memperbaiki sepak bola Malaysia ya harus dilakukan reformasi total, perombakan total. Tuntutan Ultras Malaya itu bagi saya masuk akal, logik lah saudara, logis, karena memang yang dibutuhkan Malaysia, FAM itu adalah transparansi. Transparansi, mereka harus transparan. Melakukan segala hal itu harus transparan, harus jelas. Dan memang harus ada banyak sekali perombakan yang harus dilakukan. Kan nggak bisa sebuah liga kok, Liga Super Malaysia ini ya, itu kok dominasi satu tim selama bertahun-tahun. Itu nggak bisa seperti itu. Nggak bisa kemajuan sepak bola itu hanya bergantung pada satu tim. Anda lihat di Prancis juga ada PSG, di Jerman ada Bayern Munich, tetapi gapnya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Bayern Munich juga bisa kalah, PSG juga bisa kalah. Dan walaupun mereka juara berturut-turut, tetapi diraihnya dengan amat sangat berat. Tetapi yang di Malaysia kan tidak. Johor Darul Taksim itu juara 11 musim atau 12 musim atau 10 musim atau berapa musim berturut-turut itu dengan sangat enak, dengan sangat mudah. Mereka tak terkalahkan. Bayangin, ini kan di era sepak bola modern, masa ada sih tim yang nggak terkalahkan? Kalau cuma satu musim, oke. Ini 2, 3 musim, 4 musim selalu menang 100%. Hanya seri satu kali. Ini kan nggak logis. Nah, ini juga perlu perbaikan. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada gap? Kalau perlu supaya kompetisinya ketat, merata, dibikin yang namanya salary caps, financial fair play. Kayak yang terjadi di Eropa, di mana budget, anggaran itu, duit itu yang dikeluarkan tidak boleh melebihi pemasukan yang didapat. Nah, itu juga penting. Kemudian soal tim nasional Malaysia itu juga perlu dirombak. Jangan terlalu banyak bergantung kepada pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain dari Liga Malaysia. Percayakanlah kepada pemain lokal. Buktinya kemarin U17 yang katanya U15, yang katanya itu pun tim lapis kedua di level remaja itu akhirnya ternyata mampu mencapai final Piala AFF U17. Nah, itu kan menjadi bukti bahwa Malaysia, sepak bola Malaysia itu sebenarnya punya potensi jika dikelola dengan benar, jika dibina dengan benar. Ini kan masalah niat baik, goodwill. Niat baik dari pengurusnya saja, dari Football Association Malaysia. Itu saja. Dan kalau mereka masih rajin menaturalisasi pemain asing, dan kemudian pemain asingnya itu ternyata pada akhirnya dikontrak oleh Johor Darul Taksim, ya bagaimana? Sementara nanti Johor Darul Taksim hanya mau melepas pemain di pertandingan-pertandingan FIFA. Bagaimana? Sementara Piala AFF nggak masuk dalam kalender FIFA. Bagaimana? Nah, itulah yang menurut saya tuntutan Ultras Malaya itu cukup logis, cukup masuk akal, dan saya rasa saya mendukung tuntutan itu sampai titik darah penghabisan. Sementara bagi FAM dan bagi otoritas sepak bola, otoritas olahraga di Malaysia, ya tuntutan supporter ini harus kalian dengarkan. Karena supporter itu bagi saya itu murni. Suaranya murni. Mereka datang ke stadion hanya untuk nonton bola. Mereka belum terkooptasi oleh kepentingan politik. Nah, ya mungkin ada, tetapi secara umum mayoritas itu mereka masih murni menyuarakan aspirasi mereka. Dan aspirasi mereka, suara mereka itu diungkapkan dalam berdasarkan kenyataan yang senyata-nyatanya. Malaysia gagal ke Piala Asia, ranking Malaysia turun drastis. Kemudian Malaysia sepak bolanya dipermalukan oleh skandal naturalisasi 7 pemain. Pengurus Executive Committee di Football Association of Malaysia itu ramai-ramai undur diri. Jadi itu adalah fenomena-fenomena yang tampaknya ditangkap oleh Ultras Malaya yang dijadikan bahan untuk tuntutan kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk berbenah.
Nggak bisa lagi ada yang namanya Godfather yang berada di luar struktur. Nah, selama ini kan TMJ itu terlalu mengurusi sepak bola Malaysia, Football Association Malaysia, tetapi dia tidak masuk dalam struktur. Nah, tidak masuk sebagai pengurus resmi, sehingga kalau ada apa-apa itu orang bisa membantah. Dia bisa membantah, oh itu bukan saya. Walaupun kenyataan, jadi kayak kentut lah saudara-saudara, baunya tercium tetapi tidak bisa dibuktikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah salah satu tuntutan dari Ultras Malaya yang harus diberesin. Jadi biarkan semuanya dikelola oleh pengurus Malaysia. Kalau dalam kenapa? Karena begitu, karena kalau kemarin itu seandainya program 7 naturalisasi itu sukses, ya yang dapat nama TMJ. Tetapi ketika program itu, proyek itu gagal, TMJ nggak mau bertanggung jawab. Yang disuruh bertanggung jawab adalah anggota eksekutif komite yang rame-rame mengundurkan diri. Dan ya itulah pangkal keruwetan, rumitnya, sulit lah itu. Berat itu keruwetan di Asosiasi Sepak Bola Malaysia, saudara-saudara. Dan ini kalau itu nggak diperbaiki, ya sepak bola Malaysia nggak akan bisa maju, saudara-saudara. Karena semuanya lempar tanggung jawab, semuanya tidak merasa bertanggung jawab. Tapi kalau ada prestasi, ya semuanya akan mengklaim sebagai hasil kerja. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Penang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara semuanya. Kita bicarakan secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita jalan-jalan ke negara tetangga kita, negara sahabat, negara jiran, kepada adik kita, Malaysia. Kita tadi membahas soal Harimau Malaya, tim nasional Malaysia, Football Association Malaysia yang mendapatkan tekanan hebat, yang mendapatkan tuntutan, yang mendapatkan boykot dari kelompok supporter terbesar mereka, kelompok supporter fanatik mereka, Ultras Malaya. Ultras Malaya selama ini dikenal selalu hadir dalam semua pertandingan tim nasional Malaysia, baik senior maupun junior, baik home maupun away, kecuali di Indonesia. Mereka selalu datang. Indonesia sekali aja dulu pernah sekali kualifikasi Piala Dunia 2018, itu aja, selebihnya nggak pernah. Tetapi itulah, mereka selalu hadir. Dan Ultras Malaya ini sekarang mengajukan tuntutan, memboikot. Mereka menolak hadir dalam semua pertandingan tim nasional Malaysia. Kemudian mereka mengajukan tuntutan, 3 tuntutan yang deadline-nya sampai 31 Agustus 2026. Tuntutan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka mereka akan melanjutkan pemboikotannya ke semuanya, bukan hanya tim nasional, tetapi juga Liga Malaysia, baik Liga Super maupun liga-liga lainnya, termasuk liga level junior, macam-macam, Piala FA, Piala Malaysia, dan lain-lain. Itu mereka akan melakukan pemboikotan itu. 3 tuntutan adalah: pertama, mereka meminta untuk menarik paspor 7 pemain naturalisasi ilegal, dibatalkan. Kedua, mereka meminta FAM dikembalikan kepada pengurus FAM, bukan dikuasai oleh 1 atau 2 orang dewa. Ketiga, mereka meminta reformasi, entah reformasi entah revolusi, perombakan total sepak bola Malaysia. Semuanya dirombak total untuk menjadi lebih baik. Tuntutan itu diajukan setelah Ultras Malaya melihat Malaysia, sepak bola Malaysia bukan semakin bagus, tetapi semakin jatuh
khususnya terkait skandal 7 pemain Latino. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!